Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan Kepo Syariah. Jadi teman-teman sekalian, setelah menonton video Kepo Syariah sebelumnya tentang saham syariah, banyak yang bertanya gitu ya. Emang kenapa sih harus bikin akun saham syariah? Ya, sebenarnya nggak harus, nggak wajib. Ini kembali ke pilihan teman-teman. Nah, saya selalu menyampaikan kalau investasi saham maupun trading saham itu dikembalikan ke preferensi teman-teman sekalian. Namun kami merekomendasikan untuk memilih yang syariah. Nah, kenapa? Ini sebenarnya tidak hanya diterapkan bagi muslim. Gitu. Saya menyarankan ini bahkan untuk non-muslim. Untuk semuanya gitu. Kenapa gitu? Membuka akun saham syariah. Ada sebabnya teman-teman. Nah, sebabnya apa? Jadi, karena ada dua faktor yang paling penting di sini. Ya, yang pertama, akun saham syariah itu tidak membolehkan kita untuk berhutang. Yang kedua, akun saham syariah ini menghindarkan kita dari membeli perusahaan yang banyak hutang. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Tapi sebelum melanjutkan, silahkan teman-teman bagi yang merasa channel ini bermanfaat dan ingin mendapatkan info-info terbaru, update-update terbaru, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share video ini dan channel ini biar lebih banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan informasi-informasi positif. Nah, saya jelaskan yang pertama. Kenapa kita tidak diizinkan berhutang ketika membuat akun saham syariah? Nah, jadi teman-teman, ketika kita punya akun saham syariah, ketika kita tidak punya duit di akun itu, ya, dan cash kita tidak ada di akun itu, tidak cukup gitu untuk beli suatu saham, maka itu akan di-reject. Tapi kalau akun saham konvensional, enggak semua ya, tapi saya mengalami sendiri teman-teman. Ketika itu saya masih mahasiswa, di suatu sekuritas itu ada yang namanya dana kolateral. Nah, saya waktu itu belum terlalu paham ya, masih coba-coba gitu. Akhirnya waktu saya beli kok bisa ya, akhirnya saya kasihkan gitu ya. Beli-beli tapi akhirnya ternyata bulan depan ditagih gitu. Udah belasan juta gitu ya. Untuk mahasiswa waktu itu bikin saya panik gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pelajari teman-teman, memang ada kebijakan di akun konvensional itu boleh meminjam, ya, dalam tanda kutip meminjam uang bank atau uang sekuritas untuk membeli saham tersebut di harga yang kita sukai gitu ya. Nah, kemudian kita akan membayarnya di kemudian hari seperti itu. Tapi bagi yang belum tahu, bagi pemula akan sangat aman teman-teman membuka akun saham syariah. Karena hal ini dilarang di akun saham syariah. Jadi baik yang muslim maupun non muslim itu terlindungi lah gitu ya. Yang bagi yang pemula akan terlindungi dengan membuat akun saham syariah. Nah, yang kedua tadi ya, yang kedua adalah kenapa saya merekomendasikan untuk membuat akun saham syariah adalah karena menghindarkan kita dari membeli perusahaan yang banyak hutangnya, gitu ya. Oke, saya bahas lebih detail lagi. Apa maksudnya banyak hutangnya? Kalau bagi yang muslim, tentu ya, suatu perusahaan yang terindikasi riba dengan dia berhutang ke yang riba gitu ya, itu akan tercoret gitu, tidak boleh beli, tidak bisa dibeli itu istilahnya. Ataupun perusahaan-perusahaan yang terindikasi riba itu tidak bisa dibeli, tercoret. Ketika dibeli akan langsung auto reject gitu. Nah, kalau secara umum mungkin bagi non muslim juga gitu ya. Kalau suatu perusahaan banyak hutangnya, ini dikembalikan ke teman-teman ya. Banyak hutangnya, kalau kami sendiri pun akan ragu gitu dengan profitabilitasnya. Tapi teman-teman bisa, ini masih debatable ya, teman-teman bisa melihat analisa-analisa yang lebih dalam lagi dari rincian maupun laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Ya, tapi paling tidak teman-teman bisa terlindungi, apalagi bagi pemula. Jadi bagi pemula kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk bermain aman dulu, pelajari dulu, serap ilmunya sebanyak-banyaknya dulu, baru teman-teman akan maju ke langkah selanjutnya seperti itu. Teman-teman, jadi akun saham syariah ini sendiri tidak ada di semua sekuritas. Nah, jadi tidak semua sekuritas punya atau membolehkan user
atau pengguna untuk membuka akun saham syariah. Bagi teman-teman yang memilih sekuritas, ya silahkan nonton video kami yang lain ya terkait cara memilih sekuritas terbaik buat teman-teman yang paling cocok dengan teman-teman, itu ada caranya gitu, silahkan ditonton. Kalau teman-teman memilih sekuritas yang nggak ada pilihan untuk membuka akun syariahnya, cara satu-satunya bagi teman-teman adalah melihat list dari indeks syariah seperti itu. Jadi pilih perusahaan-perusahaan yang ada di indeks itu saja seperti itu. Nah, buat teman-teman yang memilih sekuritas yang punya saham syariah gitu ya, punya fitur atau membolehkan pengguna untuk membuka akun saham syariah, ini teman-teman beruntung. Tapi silahkan di riset. Nah, ayo kita cek yang mana sekuritas yang punya atau membolehkan membuka akun saham syariah. Oke, jadi untuk cek sekuritas yang sudah ada fitur syariahnya, teman-teman tinggal buka di keposyariah.com/sekuritas syariah. Nah, teman-teman akan langsung dibawa ke website resmi Bursa Efek Indonesia. Ya. Teman-teman save aja URL-nya. Jadi next, ketika ada update sekuritas yang sudah punya syariahnya, teman-teman akan langsung bertambah di sini nih, akan langsung diupdate oleh yang resmi gitu ya. Nah, saat ini ada 18 anggota bursa yang sudah memiliki SOTS. SOTS itu apa? Ya, Syariah Online Trading System gitu ya. Ah, ini dia nih, Syariah Online Trading System gitu ya. Dan ini disertifikasi oleh DSN MUI langsung gitu. Jadi teman-teman udah lebih tenang seperti itu. Nah, di sini ada 18 ya sekarang yang sudah memiliki SOTS. Syariah Online Trading System. Ada IPOT Syariah, HOTS ini punya Nia Mirai ya, BNI Sekuritas, Trimegah, dan seterusnya. Ini banyak nih. Teman-teman tinggal milih, tinggal menyesuaikan yang mana yang paling sesuai dengan teman-teman. Seperti itu. Oke, demikian video Kepo Syariah kali ini. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan teman-teman, kami ingin menyebarkan informasi edukatif tentang keuangan syariah. Jadi teman-teman, semoga teman-teman terbantu dan mendapatkan informasi yang positif, yang bermanfaat, informatif, dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk menerapkan keuangan syariah untuk keberkahan dan untuk ketenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.